Pak Bahlil minta komentarnya dong Pak, maksudnya banyak yang antri dari pagi kemarin bahkan sampai meregang nyawa, Bapak gimana tanggapannya Pak? Coba saya kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga, kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang nggak sesuai dengan itu. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan. Apa yang kita lakukan pagi ini dari malam pagi ini sebagai respon untuk kita ingin rakyat kita mendapat LPG dengan baik dan gampang. Ya, oke. Ya, saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, yang dibawa. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, apa ya? Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Ya, akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak. Udah kita paham, Pak. Tenang, Pak. Ya, udah paham, Pak. Ya. Kita mengurus banyak orang dan Bapak juga ya. Kita sama-sama orang timur, Pak. Iya. Paham, Pak ya? Iya, oke. Enggak apa-apa. Kita kan pemerintah kan harus mendengar langsung dari rakyat. Saya kenapa turun langsung supaya kita bisa mendengar. Ini kan masukan bagus untuk kita melakukan penataan. Jadi nggak apa-apa. Kita harus fair untuk memperbaiki, tapi juga diakui kan bahwa ada yang menyalahgunakan subsidi yang harus kita perbaiki. Ya, itu paling penting. Ya. Oke. Mudah-mudahan bertanya apa itu? Ya. Sudah mulai ya. Sampai dengan saat ini bahkan untuk LPG 3 kg, Bang Dasko, tanggapannya? Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta. Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Kemudian apa saja yang menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk kemudian menerapkan lagi pengecer bisa menjual LPG 3 kg? Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko ya? Stok tidak langka, stok ada. Stok
terkonfirmasi tidak langka. Tapi yang dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal Bang Dasko 30.000 itu apakah ada oknum kenakalan atau seperti apa? Nah justru itu makanya nanti ini regulasinya lagi diatur, nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya Sobat RH sekalian, soal LPG 3 kg ya, atau LPG melon itu memunculkan keributan karena awalnya pemerintah melarang melalui Bahlil Lahadalia Menteri ESDM yang pernah bikin Prabowo heran apa latar belakang pendidikan Bahlil sehingga bisa jadi Menteri Investasi awalnya ya. Kemudian Sobat Era sekalian, hari ini larangan itu dicabut, tapi tetap saja kemudian orang bertanya-tanya ada apa skenario di balik ini semua. Ya, ada dua hal yang menonjol. Satu katanya pengalihan isu PIK 2 dan yang kedua mau menjelekkan atau membuat rakyat benci kepada Prabowo Subianto. Ya, oke, coba kita bacakan dan nanti kita lihat ya. Kalau saya mengatakan ya kalau Prabowo on the right track nggak perlu khawatir ya. Menteri yang coba main-main seperti itu ya dipecat saja. Dari awal Bahlil juga dianggap bermasalah dan termasuk menteri dengan kinerja terburuk selain Natalius Pigai menurut penilaian apa ya, kemarin ada sebuah lembaga. Oke, coba kita bacakan dulu. Gas melon, pengamat Bahlil sengaja bikin skenario agar rakyat benci Prabowo ya. Kita bilang benci bukan benci lagi. Republik Merdeka, larangan penjualan LPG 3 kg ya atau gas melon di pedagang eceran seakan sudah diskenariokan agar citra Presiden Prabowo Subianto di mata rakyat menjadi buruk. Pengamat politik dan keamanan Muhammad Sutisna mengatakan kekisruan gas melon berawal dari kebijakan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Mirisnya kebijakan tersebut ternyata bukan instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Nanti kita lihat ya, apakah memang langsung presiden atau tidak yang seperti ini. Ini semacam ada skenario untuk membenturkan presiden dengan rakyatnya. Padahal kita lihat ketulusan seorang Presiden Prabowo kepada rakyat tak perlu diragukan. Is it? Kata Sutisna kepada wartawan. Melihat kemarahan rakyat saat ini, Sutisna berharap Prabowo tidak tinggal diam agar suasana di kalangan masyarakat bawah tidak semakin gaduh. Presiden, kata Sutisna, perlu mengevaluasi menteri di Kabinet Merah Putih yang acap kali membuat gaduh dan memiliki agenda tertentu. Presiden juga perlu melakukan filterisasi siapa saja menteri yang masih loyal kepada rakyat sesuai dengan garis perjuangan presiden. Is it? Jangan seperti Menteri Bahlil yang tiba-tiba mengeluarkan kebijakan kontroversial tanpa adanya sosialisasi. Jelas, menteri seperti ini sudah sangat layak dicopot, pungkasnya. Oke, ya kita garis bawahi, underlining ya, Sobat Era sekalian, tidak semua kebijakan itu harus disampaikan atau dilaporkan kepada presiden. Kebijakan-kebijakan sehari-hari, kebijakan-kebijakan yang tidak penting, yang tidak strategis, ya silakan go ahead. Nah, tetapi untuk larangan LPG 3 kg ini, wah ini langsung berkenaan dengan hajat hidup orang banyak, langsung berkenaan dengan penjual-penjual di gorengan di kaki lima dan lain sebagainya. Bahkan rumah tangga saya di Palembang saja masih menggunakan gas 3 kg ini. Ya. Karena kita tahu yang namanya gas LPG yang biru itu mahalnya minta ampun tabungnya. Dan juga sekali beli juga mahal. Jadi persoalannya saudara sekalian, ya tidak semua orang yang memiliki kemampuan finansial yang layak untuk
membeli gas LPG yang tabung tersebut dan tidak ada masalah. Ya, ini day to day rakyat ini kadang-kadang nggak jelas penghasilannya, tidak jelas kerjaannya, termasuk Refli Harun katanya pengangguran. Jadi karena itu kalaupun ada kerjaan ya tidak semuanya punya penghasilan yang cukup layak untuk membeli gas melon ya, makanya gas tabung gas, makanya pakai gas melon semua. Nah yang seperti ini ya kalaupun tidak dilaporkan presiden paling tidak dikaji secara komprehensif ya, sehingga kecurigaan bahwa Bahlil ingin menjelekkan nama presiden ya bisa jadi kalau melihat latar belakangnya sebagai ketua umum partai politik yang di-endorse oleh Jokowi dan lain sebagainya. Ada yang jelas persaingan antara istana lama dan istana baru tersebut. Tidak mungkin tidak ada persaingan. Oke. Yang kedua katanya adalah kebijakan menyengsarakan rakyat untuk pengalian isu PIK 2 PSN. Coba kita bacakan. Siapa lagi yang mengatakan ini ya? Kita baca ya. Polemik mengenai kejahatan terkait PIK 2 PSN. Bentar. Dari halaman pertama dulu ya. Oke. Merupakan polemik mengenai kejahatan terkait PIK 2 PSN yang mulai terbongkar kini coba ditutupi dengan pengalian isu soal gas melon. Memang menertibkan harga gas melon bisa diterima, namun bukan dengan cara yang drastis dan tiba-tiba. Kebijakan semacam ini justru berisiko menyengsarakan rakyat kecil, yang mana dengan mempersulit perizinan gas melon, akibatnya adalah hilangnya pasokan di pasaran. Gas melon merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, terutama untuk memasak. Bagi banyak rakyat kecil dan usaha mikro kecil menengah UMKM yang bergerak di sektor makanan, kebijakan ini sangat merugikan karena mengancam keberlangsungan usaha mereka. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengungkapkan bahwa harga gas di pusat adalah 12.750 dan terkejut dengan harga gas melon yang dijual di warung mencapai 20.000. Namun jika dilacak dari harga di pangkalan pengisian 15.000, masuk agen 18.000 dan pengecer menjualnya di warung 20.000, rakyat tidak protes karena yang penting mereka bisa mendapatkan gas tersebut. Ini adalah kebutuhan vital dan harga yang sedikit lebih mahal bisa dimaklumi daripada kesulitan dalam mendapatkannya. Namun jika kebijakan ini mematok harga seragam 12.750 atau 18.000, pengecer menjadi bingung. Tidak semua pengecer memiliki modal besar atau cukup tabung gas kosong untuk menjadi agen. Ya. Menjadi agen memerlukan modal besar, yaitu membeli minimal 60 tabung gas kosong yang harganya 150.000 per tabung. Bayangkan ya. Apalagi kalau kita kaitkan beli tabung yang lebih gede. Jika dihitung biaya modal untuk menjadi agen bisa mencapai 9 juta, jumlah yang tidak sedikit bagi pengecer kecil. Apakah Menteri Bahlil Lahadalia sudah memahami realita kehidupan rakyat kecil di lapangan? Oke. Kebijakan yang hanya menguntungkan pengusaha besar akan menyebabkan pengecer kecil yang sebenarnya sangat dekat dengan rakyat terpuruk. Kebijakan seperti ini jelas menunjukkan ketidakpahaman terhadap realita ekonomi rakyat. Jika kebijakan ini dipusatkan pada pengusaha pangkalan, maka yang bisa menjadi agen hanyalah mereka yang memiliki modal besar. Ini hanya akan memperparah ketimpangan ekonomi dan semakin menguntungkan pengusaha besar. Sementara itu rakyat kecil yang sangat bergantung pada gas melon untuk bertahan hidup menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Kebijakan yang merugikan rakyat banyak ini, terutama yang menyangkut hajat hidup mereka, sejatinya adalah sebuah kejahatan. Gas melon bagi rakyat kecil adalah soal hidup dan mati karena pemerintah tidak memberikan alternatif bahan bakar lain yang lebih terjangkau untuk memasak. Apakah dengan kebijakan seperti ini pemerintah bisa mendapatkan simpati rakyat? Sudah saatnya kita berhenti membodohi rakyat dengan isu-isu kontra isu yang hanya membuat mereka sengsara. Sebagai menteri seharusnya pemikiran Anda lebih maju dan relevan dengan kebutuhan rakyat, bukan malah kebijakan yang membingungkan dan menambah beban hidup mereka. Jika saja kekayaan Ibu Pertiwi ini dikelola dengan baik dan sepenuhnya diarahkan untuk kemakmuran rakyat, mungkin gas melon bisa saja diberikan secara gratis. Tidak perlu ada kata subsidi yang sebenarnya merupakan kebohongan.
Subsidi itu seharusnya diterima rakyat dari kekayaan negara yang mereka bayar melalui pajak. Bicara soal subsidi, kenapa tidak kita lihat pula bagaimana kebijakan pemerintah terhadap negara lain, seperti subsidi yang diberikan oleh Megawati terhadap RSC dengan gas tangguh yang sampai hari ini masih dijual dengan harga sepertiga harga gas dunia. Ya. Apakah ini yang dimaksud dengan keberpihakan pada wong cilik? Bukankah tanggung jawab pada rakyat kecil lebih penting daripada politik kepentingan? Dengan isu gas melon yang saat ini menjadi polemik, bisa jadi ini adalah cara untuk menutupi permasalahan besar terkait PIK 2 PSN yang belum tuntas. Kemudian pemerintah harus sadar bahwa rakyat tidak boleh terus-menerus dijadikan korban kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Rupanya menulis Prihandoyo Kuswanto Sukolilo Surabaya. Jadi saudara sekalian, satu fenomena seperti ini bisa saja kemudian ditanggapi atau dianalisis dengan berbagai kemungkinan. Tetapi kalau kita melihat background seorang Bahlil Lahadalia, tentu orang selalu akan mengaitkan setiap kebijakannya dengan kepentingan partainya atau kepentingan dirinya. Atau kepentingan bohirnya. Siapa bohirnya kita nggak tahu. Apakah masih Jokowi ataukah orang-orang yang berkuasa di Pantai Indah Kapuk misalnya. Atau di tempat-tempat yang memang merupakan pusat oligarki. Jadi sekali lagi, hal-hal yang seperti ini harusnya dikaji secara lebih komprehensif agar tidak muncul wasangka bahwa ini akan menjauhkan rakyat dari Prabowo Subianto. Tapi it is a story ya. Tapi another story-nya adalah kenapa sih kita takut sekali ya Prabowo Subianto kemudian tidak disukai rakyat atau dibenci rakyat dan lain sebagainya. Toh mudah bagi dia menganulir setiap kebijakan menterinya yang dianggap menyengsarakan rakyat. Jadi silakan menteri membuat kebijakan, tetapi begitu presiden menganulirnya ya sudah selesai. Misalnya ada gejolak di masyarakat, tetapi itu memang akan membuat presiden agak sibuk karena menjadi pemadam kebakaran jadinya. Jadi menteri-menterinya tidak cukup antisipatif dalam membuat sebuah kebijakan. Makanya kebijakan itu perlu mempertimbangkan aspek-aspek bagi pengaruhnya bagi rakyat kecil harusnya. Jadi jangan berpikir soal kue nasional saja. Itu sama orang berpikir tentang subsidi BBM. Katanya lebih baik subsidi BBM itu untuk yang lain. Karena selama ini subsidi BBM dinikmati orang kaya. Iyalah. Tetapi begitu BBM naik, ya orang miskin juga yang kena getahnya. Harga-harga langsung naik. Kan begitu persoalannya. Sementara subsidi kepada mereka itu tidak cukup efektif, ya kan? Untuk menghalau kenaikan harga-harga barang misalnya. Jadi kehidupan mereka sebelum dan setelah kenaikan itu justru jauh lebih sulit setelah kenaikan BBM. Nah ini persoalannya kan seperti itu. Coba kita bacakan komentar saudara sekalian ya. Kita ambil satu video sebelum maghrib ini. Cak Kodir, singkirkan menteri warisan Jokowi membuat susah rakyat, biarkan pengecer juga cari makan. Rumah kami 7 km dari agen gas 3 kg. Kalau tidak bisa mensejahterakan rakyat, minimal tidak menyusahkan rakyat. Ya, yang jelas kalau menteri-menterinya nggak ada yang miskin, semuanya sejahtera ya, kemana-mana naik kelas bisnis, hotel bintang 5 dan lain sebagainya. Negara boleh miskin, tapi pejabat tidak boleh dikurangi fasilitasnya. Assalamualaikum Bang Repli, wowo komon-omon saja takut maguan ma Jokowi ijazah palsu, tangkap seret jebloskan ke penjara anak mantu istri kroni-kroni dan penjilat-penjilat kayak Bahlil, Budi Ari, Raffi Ahmad, Ade Armando, Abu. Maksudnya apa ini? Hadir nyimak Bang, setiap ada isu besar yang berkaitan dengan oligarki pasti ada skenario isu yang sudah dipersiapkan. Lanjut bahas oligarki lagi. Ini cuma drakor bung. Supaya presiden kemudian membuat kebijakan yang berbeda. Seolah-olah presiden pro rakyat. Kalau presiden tegas, pecat dong itu menteri. Nah, Anton Sutopo bisa juga benar ya. Ya, drakor, drama Korea. Biar kemudian nanti Prabowo dianggap pro rakyat. Ya, Bahlil yang disalahkan. Saya melihat ada keengganan ya. Yang namanya pengamat untuk langsung mengkritik Prabowo sebagai jantung pertahanan. Saya tidak tahu why.
Apakah karena mereka masih berharap dibaikin Prabowo, masih takut periuknya hilang atau apa ya? Ya kalau saya mau mengkritik Prabowo itu bukan berarti saya nggak suka. Saya pakai konsep hukum tata negara. Primus inter pares-nya kan Prabowo. Cabang-cabangnya boleh, Bahlil salah, tapi Prabowo bisa bikin kebijakan yang menyelesaikan. PIK anak buahnya salah, tapi Prabowo sebagai presiden bisa menyelesaikan membuat sebuah kebijakan yang tidak mungkin ditentang siapapun. Karena itu, because he is president, he is a primus inter pares. Lah, pagar laut bolak-balik tanpa satu pun komentar dari istana. Pertanyaannya, apakah istana khawatir atau takut kalau bertindak tegas terhadap orang seperti Aguan misalnya, kan gitu. Assalamualaikum Bang Repli, Wowo takut, oke. Ya elah, masih aja pakai istana lama istana baru. Begitu Muhammad Iqbal ya. Emang Anda berpikir Bahlil itu tidak double agent, ya kan? Paling tidak dia sedang peralihan. Apakah dia tetap di istana lama ataukah tetap istana baru? Oh, something happen to Prabowo, balik lagi istana lama. Gimana? Ya, berpikirnya jangan ya elah bro. Ya, Pak Wowo siap ternakan wiwi sudah menetas. Pak Wowo siap ternakan wiwi sudah menetas. Siap perang nih. Jangan-jangan mau ambil alih nih. Masa ia rame di Banten doang? Ajaran agama sudah mengingatkan bahwa bila segala sesuatu diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ngeri bang, masyarakat dipersulit tapi yang mempunyai orang tertentu. Oke gas, kok tanya saya. Ini oke. Rupanya jangan-jangan dia terjemahkan dari oke gas ini ya. Dari pagar laut terbitlah gas melon. Setiap ada kasus besar pasti ada peristiwa pengalihan isu. Selalu begitu dari dulu. Ya, 27.000 di Oki, Ogan Komering Ilir. Ya, di Jakbar malah 27.000 bang. Tapi masalahnya barangnya nggak ada. Kebijakan pertama larang pengecer jualan. Kebijakan kedua pengecer diperbolehkan jual. Apa ini emang nggak dipikirin dulu? Dan yang jelas sudah terjadi gejolak harga, ya kan? Dan ini makin menyengsarakan masyarakat kecil. Kemarin masih ada demo di DPR soal pembangkangan keputusan MK. Tahu-tahu ada wacana UKT naik. Dari sopir angkot jadi menteri ESDM. Si Bahlil sejak awal selalu kontroversial ya. Pecat Bahlil, tuh menteri nggak ada prestasinya, buat susah masyarakat kecil saja. Sekarang ada kasus pagar laut langsung dihajar LPG langka. Jadi prestasi menteri itu adalah ikut tim sukses Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Itu masalahnya. Kalau Anda nggak ikut cawe-cawe dalam pemenangan pilpres, ya Anda nggak akan dipertahankan. Kan begitu. Cobalah you name it, menteri apa aja ya. Baik terang-terangan seperti Bahlil yang bikin tim sendiri, tim bayangan, maupun yang gelap-gelapan main di belakang layar ya. Pratikno misalnya, ya itu kan tim suksesnya Jokowi ya. Banyaklah ya, saya tidak bisa menyebutkan Erick Thohir misalnya ya, bahkan punya agenda sendiri ya. Kemudian presiden yang instruksikan kementerian buat hemat anggaran. Prabowo jangan cuci tangan dan jadi pahlawan kesiangan. Gak ada kebijakan menteri tanpa persetujuan presiden, bahkan Bahlil cuma kambing hitam ya. Ini lain ya. Tumben Bung RH nggak kelihatan demo lagi. Saya baru habis sakit bro ya. Nanti kita kalau sudah segar lagi kita jalan juga, turun juga ya. Kemudian belasan tahun berusaha jadi presiden, pas jadi presiden nggak bisa apa-apa, lawan oligarki. Kisahmu sungguh anti klimaks Pak, kecewa berat dengan Anda Jenderal Omon-Omon. Kaji, jangan dikaji dong. Yang dari Jawa Barat itu yang Prabowo mania. Teguh Santoso lucu ketika pentolan Gerindra mengatakan jika pengendalian LPG 3 kg adalah program Menteri SDM bukan kebijakan Prabowo, lempar-lemparan. Iya, jadi gini ya, theoretically ya, semua kebijakan menteri itu adalah kebijakan presiden. Dia yang take responsibility. Kalau menteri salah, maka diperbaiki oleh presiden, tapi presiden minta maaf. Dan dia kasih sanksi teguran kepada menteri itu, minimal teguran tertulis atau teguran lisan.
kalau nggak mau diganti, kan begitu. Harusnya begitu. Tapi kalau nggak enak sama menterinya ya susah juga, karena menterinya menyumbang-nyumbang kemenangan pemilu, ya lain persoalan jadinya. Kelangkaan gas LPG hanya pengalian isu pagar laut dan pengerukan pasir laut untuk pembangunan reklamasi PIK 2. Pakailah duit bansos 300.000 buat pilih gas yang dapat waktu pilpres kemarin. Kemudian buat Pak Prabowo tolong segera pecat orang-orang yang dungu di kabinet ya. Anehnya kan pasti di rapat kabinet dibahas ya. Ya biasanya begitu. Dan anak buah biasanya ya menjadi kambing hitam ya. Ya jadi jangan-jangan iya oke ya waktu di rapat kabinet, begitu ada masalah yang disalahkan cuma menterinya. We don't know exactly ya. Untuk solusi bersama, cabut izin pangkalan gas menjual gas bersubsidi 3 kg, alihkan gerai gas bersubsidi 3 kg ke SPBU untuk mencegah terjadinya mafia gas LPG dan penimbunan gas bersubsidi. Jadi saudara sekalian, munculnya mafia-mafia seperti ini pasti karena ada regulator yang memanfaatkannya ya, atau dimanfaatkan regulatornya. Jadi kalau jujur orangnya, baik, bersih ya, bekerja sesuai dengan profesionalisme, tidak ngentit, saya kira negara ini baik-baik saja. Ya cuman kita tahulah ya, orang bermasalah direkrut di kabinet. Orang yang lurus-lurus saja malah dimusuhi ya. Tapi itu memang tragedi seluruh dunia. Kenapa? Karena orang bermasalah akan mengatakan yang baik-baik saja kepada pemerintahan. Karena takut masalahnya dibongkar. Orang yang tidak bermasalah mengatakan apa adanya. Dan itu bisa pahit. Ya kan? Itu persoalannya. Tiba-tiba seorang pemimpin lebih suka mendengarkan pujian walaupun itu fake dari orang yang bermasalah ketimbang kritik dari orang yang ingin melihat bangsa ini lurus-lurus saja. Ya. Jadi tidak ada kaitannya mau cari kekuasaan atau pengen direkrut di kekuasaan. Ini kita ngomong apa adanya. Begitu saudara sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cie.